Makanya setelah itu menjelang akhir perkuliahan, saya mulai meminta dukungan dari orang tua, menjelaskan bahwa usaha warna itu seperti ini. Akhirnya saya diberi suntikan modal, awalnya kemarin itu sekitar 40 juta, belum bangunannya. Seperti tadi, berjalan sampai warnet tidak diterima lagi di masyarakat karena adanya handphone yang sudah bisa berselancar di internet dengan cepat. Makanya saya beralih ke percetakan, dan alhamdulillah modal yang saya kumpulkan dari warnet ditambah suntikan modal dari orang tua lagi, akhirnya Lontara.com ini sudah dikenal oleh warga terutama di Bone Selatan yang menangani bidang jasa percetakan dan sebagainya. Baik. Kemudian apa yang menjadi kunci keberhasilan bisnis Anda? Oh ya, kalau masalah kunci itu kan relatif, tapi yang saya pelajari kunci sebuah usaha itu apapun usahanya, itu kita harus punya prinsip. Nah itu kalau kita pengusaha tidak punya prinsip, itu pasti usahanya tidak bisa maju. Nah, prinsip yang saya pegang itu tentu yang pertama yang saya pegang adalah kalau kita berusaha, usaha yang pertama kita lakukan adalah bagaimana cara membuat konsumen membeli barang kita. Itu yang pertama. Jadi satu konsumen kita terapkan itu, ketika konsumen tersebut sudah membeli tempat kita terapkan prinsip kedua, yaitu bagaimana konsumen itu membeli lagi. Apakah dengan mengiming-imingi mereka bonus, memberi mereka promo. Itu. Yang ketiga, bagaimana mereka membeli terus. Artinya menjadi langganan kita. Setelah kita capai tiga-tiganya tersebut, kita bisa melirik konsumen yang lain. Bayangkan kalau sudah sampai 30 orang konsumen yang beli terus tempat kita, insya Allah omset kita akan bertambah dan usaha kita akan bertahan. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi yang pertama harus punya prinsip, yang kedua tentu tidak boleh menyerah, harus terus berusaha. Itu saja. Kemudian Pak, kan kalau orang berbisnis itu tentu banyak saingannya ya kan Pak, apalagi kan bisnis Bapak bergerak di banyak bidang. Terus bagaimana cara Bapak untuk menghadapi persaingan dalam bisnis? Ya, betul. Dalam usaha itu pasti ada apakah orang yang lebih dulu dari kita atau orang pemain baru. Nah, tentu tadi selain mempertahankan prinsip yang saya sebutkan tadi, tentu pelayanan kita ke konsumen harus dijaga, jangan menurunkan kualitas, bahkan kita harus menaikkan kualitas. Bagaimana supaya konsumen tersebut tetap berlangganan ke kita. Jadi tanpa menjatuhkan orang lain. Jadi konsumen itu sekarang cerdas. Termasuk kita memberi layanan sesuai era sekarang 4.0, di mana itu pemanfaatan internet. Jadi kita siapkan pemesanan barang itu melalui online, setelah itu pembayaran bisa online, terus barang ini bisa diantarkan ke rumah orang yang memesan. Jadi konsumen juga senang karena tidak perlu keluar rumah, mereka bisa mendapatkan orderan mereka. Seperti itu. Kemudian Pak, apa sih visi dan tujuan jangka panjang untuk bisnis Bapak? Visi ya. Visinya tentu yang pertama ingin usaha saya ini bertahan turun-temurun ya, artinya sampai 7 turunan dan sebagainya, artinya diturunkan ke anak-anak saya nanti. Tentu juga saya mau bermanfaat untuk orang lain ya, karena namanya usaha itu tentu kita growth, artinya berkembang ya, tidak bilang harus seperti saya kaya sendiri, tidak, kita harus membuat orang lain juga berkembang seperti itu, artinya sehingga nanti ada muncul ekosistem yang lebih baik terutama di daerah Bone Selatan ini. Artinya saya ini termasuk saya adalah pendidik, tentu saya memberikan pandangan kepada siswa-siswa saya terutama di jurusan multimedia untuk nanti berwirausaha, terutama di bidang percetakan, di mana bidang ini menurut saya tidak ada matinya dan akan terus dibutuhkan walaupun di kampung-kampung seperti itu. Jadi visi